Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Saya mengajak saudara untuk memperhatikan Lukas pasal 12 ayat 22 sampai 34. Sebelum saudara meneruskan untuk memperhatikan Sapaan Rohani hari ini, saya mengundang saudara untuk membacanya lebih dahulu. Setelah saudara selesai membacanya, baru kita bisa melanjutkan kembali memperhatikan Sapaan Rohani hari ini. Saya mau menitik beratkan pada ayat 29 dan 30, demikian bunyinya. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Sapaan Rohani hari ini akan berbicara tentang kekhawatiran. Siapa sih yang tidak pernah khawatir? Setiap kita pasti akan mengalami atau pernah mengalami pengalaman-pengalaman khawatir. Bagaimana caranya kita bisa bebas dari rasa khawatir itu? Pertama, saudara sekalian, kekhawatiran yang dibahas oleh Yesus di dalam Lukas pasal 12 ini bukan hanya tentang rasa. Kenapa? Karena rasa khawatir itu refleks. Kita mendengar berita suami kita kecelakaan, anak kita terluka, anggota keluarga kita mengalami sesuatu yang buruk atau mengalami bencana. Saya yakin refleks kita adalah khawatir, cemas, aduh gimana ya, gimana keadaan anggota keluargaku, dan seterusnya. Jadi rasa khawatir itu refleks. Tapi yang Yesus bahas di sini bukan hanya soal rasa khawatir yang refleks itu, tapi lebih dalam dari itu, lebih jauh dari itu, yaitu sebuah pola pikir. Ada orang yang merasa bahwa salah satu cara bebas dari rasa khawatir adalah memiliki lebih banyak. Kalau kita mau nggak khawatir tentang makanan, maka kita harus punya makanan lebih banyak. Kalau kita tidak perlu khawatir dengan penampilan kita, maka kita harus punya pakaian lebih banyak. Benarkah itu? Kalau kita mau jujur, bahkan orang yang punya kemampuan untuk membeli banyak makanan, atau orang yang punya kemampuan untuk membeli banyak pakaian, adalah orang-orang yang juga masih bisa khawatir akan apa yang akan mereka makan hari esok, atau juga bagaimana mereka akan tampak, atau bagaimana mereka akan kelihatan. Betul bukan? Kalau kita mau jujur, mungkin kita begitu juga. Jadi bebas dari rasa khawatir, caranya bukan dengan memiliki lebih banyak. Karena rupanya memiliki sesuatu lebih banyak tidak menjamin bahwa kita bebas dari rasa khawatir. Saat itulah kita menyadari bahwa khawatir bukan hanya bicara soal rasa, tetapi juga pola pikir kita. Sebuah cara hidup yang membuat kita menjalani segala sesuatu dengan kekhawatiran. Bahkan yang lebih bahaya adalah kalau kita memutuskan segala sesuatu atas dasar kekhawatiran. Oleh karena itu, ketika kita berada dalam posisi yang dilematis, yang tidak mudah, pastikan bahwa keputusan yang kita ambil bukan keputusan yang dikontrol atau yang diatur atau yang dipengaruhi oleh kekhawatiran, melainkan keputusan yang kita ambil karena percaya, karena iman. Dan itulah sebetulnya cara agar kita bebas dari pola pikir yang dikontrol oleh kekhawatiran itu. Yesus mengajarkan kepada kita di ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu.
cara agar kita bisa bebas dari pola pikir yang khawatir bukan dengan memiliki sesuatu lebih banyak, bukan. Tetapi justru untuk percaya pada pemeliharaan Allah. Percaya dan meyakini bahwa Allah memelihara kita, bahwa Allah mencukupkan kita, bahwa Allah mencukupkan kita dengan segala yang kita perlukan adalah salah satu sikap iman yang penting untuk membentuk pola pikir kita bebas dari kekhawatiran. Yesus menyebutkan contoh di ayat-ayat sebelumnya. Misalnya, perhatikan burung gagak. Burung gagak tidak menabur. Coba perhatikan bunga bakung tidak memintal. Apa yang mau Yesus katakan? Yesus mau mengatakan bahwa baik burung gagak, baik bunga bakung tidak melakukan apa-apa, tapi Tuhan pelihara. Apalagi kita, manusia yang dalam hidup selalu punya usaha, selalu punya karya, selalu menunjukkan hasil kerja kita. Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan segala talenta kita, maka percayalah bahwa Tuhan pasti akan tunjukkan pemeliharaannya. Burung gagak, bunga bakung yang tidak memintal, yang tidak menabur saja, dipelihara oleh Allah. Apalagi jika saudara berusaha, maka pemeliharaan Allah juga pasti akan ada bagi kehidupan kita. Oleh karena itu yang pertama penting kita perhatikan bebas dari khawatir adalah percaya pada pemeliharaan Allah. Saudara sekalian, kekhawatiran seperti dikatakan di dalam Lukas 12 ini tidak akan menambahkan sehasta pada jalan hidup kita. Artinya ketika kita punya pola pikir yang khawatir, kita nggak akan bergerak kemana-mana. Tetapi kalau kita percaya pada pemeliharaan Allah, kepercayaan itulah yang akan membawa kita melakukan banyak hal dan menjumpai karya Tuhan dalam banyak hal di hidup kita. Selain itu, kenapa kita perlu bebas dari rasa khawatir? Karena kekhawatiran hanya mengekang kita, sehingga kita memikirkan diri sendiri dan tidak pernah memikirkan orang lain. Sementara dikatakan di ayatnya yang ke-33, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan ngengat. Kekhawatiran hanya membuat kita terkungkung, memikirkan diri kita sendiri, dan kita tidak memikirkan orang lain. Tapi kalau kita bebas dari rasa khawatir, maka kita tidak hanya berfokus pada diri kita, tapi kita juga bisa melihat sekitar kita. Bahkan kita bisa berperan, bahkan kita bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kita. Buktikan saja saudara sekalian, ketika kita hidup dalam pola pikir yang terus khawatir, akan makin sulit kita berbagi. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan pelihara, akan lebih mudah bagi kita untuk berbagi dengan orang lain. Semoga Tuhan memampukan kita untuk bebas, bukan hanya dari rasa khawatir, karena rasa khawatir itu refleks, tetapi dari pola pikir yang terus tinggal dalam kekhawatiran. Semoga Tuhan bebaskan kita dan Tuhan mampukan kita mengarahkan diri kepadanya. Tuhan memberkati.